dinaikkan, oke. Dengan 4.500. Berarti udah dipotong ini, oke. Iya. Baik, pemirsa, tetap bersama kami dalam perbincangan dengan Bapak Eri Sudarmo, mantan Direktur BBM BPH Migas, yang sekarang menjadi praktisi migas. Ini berkenaan juga dengan paripurna di DPR yang sedang mempersiapkan keputusan soal kenaikan harga BBM. Memang belum ditetapkan berapa besaran kenaikan BBM itu, tapi jelas memang akan ada dampak inflasi dari situ. Dengan mengambil kenaikan tertinggi saja 1.500, ini bisa menyebabkan inflasi menurut BI bisa mencapai 5,5%, itu yang tertingginya. Tapi kalau melihat tadi ada di daerah, ini kebutuhan BBM bukan hanya untuk transportasi, tapi juga untuk kegiatan industri, maka inflasinya akan jauh lebih besar dari itu. Pak Eri, kita lanjutkan lagi tadi Pak Eri. Tadi kalau kondisinya di daerah akan terjadi dampak inflasi yang jauh lebih besar, dan yang paling mengerikan akan ada kelangkaan ya Pak ya, yang relatif besar, dan ini akan menambah tekanan inflasinya. Ya, ini bagaimana Pak ini untuk mencegah kelangkaan tersebut Pak? Ini tidak pernah didiskusikan bagaimana mencegah kelangkaan itu, bagaimana juga menyesuaikan. Ini kan berkaitan dengan kuota ya Pak ya, kalau kelangkaan ini. Tidak pernah juga didiskusikan bagaimana kuota ini bisa memenuhi agar tidak terjadi kelangkaan. Ya, jadi saya kira gini ya, kita ngambil kembalikan kalau kita menaikkan harga BBM itu, otomatis bahwa ada penghematan. Ya. Dari kalau naik misalnya Rp6.000 dari Rp4.500, ada Rp1.500 yang sebenarnya itu bisa dikembalikan untuk istilahnya sektor lain ya, atau infrastruktur. Namun apabila katakanlah berapa kita bisa mengalokasikan kembali, apakah itu 10%, 20%, 30%, or even 100%, untuk menambah volume itu sesuai dengan apa yang kebetulan pertumbuhan kebutuhan bersubsidi di daerah. Nah, contohnya di gambar ini akan kelihatan bahwa kalau pada harga Rp6.000 ini kita naikkan, ya, nah ini penghematan subsidinya ditunjukkan oleh garis yang di atas. Ya. Apabila ini asumsi 30% dikembalikan saja, untuk maka menutup tadi, ya, bahwa total BBM yang bisa disubsidi oleh pemerintah premium dan solar itu sudah sama dengan estimasi kebutuhan premium dan solar untuk tahun 2012. Nah, 70% itu dikembalikan kembali kepada sektor lain ya, untuk pengembangan. Dan apabila pemerintah mengatakan oke, kalau kita bisa mengatakan pada ini yang tidak disangka ini adalah dari grafik ini menggunakan harga Rp9.000 per liter, asumsi dasarnya Rp9.000, dolarnya juga dengan Rp9.000. Kemudian ini pada saat di baseline-nya 37,5 ya. Jadi kalau pada saat ini harga dinaikkan menjadi 6.000 lebih sekian ini ya, kurang lebih, maka kalau pemerintah mengalokasikan 100%, ini garis ini penting betul. Ini nggak ada artinya kalau nggak ada dua garis ini. Garis pertama ini yang di bawah, ini, yang lurus ini menunjukkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun 2011. Garis atas ini menunjukkan total realisasi BBM nasional, subsidi dan non subsidi. Artinya zona ini adalah zona perdagangan non subsidi, zona bebas. Jadi kalau pemerintah sekarang mengatakan saya ingin menaikkan kayak di Malaysia, saya mau mengalokasikan pada Rp6.000 100% saja, dikembalikan untuk memberikan, maka seluruh BBM nasional itu sudah dibeli oleh disubsidi oleh pemerintah pada harga ini Rp6.100. Pak, kalau kita asumsikan tadi dinaikkan menjadi 6.000 ya Pak, ada kenaikan 1.500, ada penghematan 1.500. Berapa persen dari penghematan 1.500 yang disubsidi harga yang disubsidi itu bisa dikembalikan untuk menutup kuota tadi Pak, menutup kuota. Kalau dengan asumsi sekitar 44 juta kiloliter premium dan solar ya untuk tahun 2012, itu 30% pada harga 6.000 itu sudah bisa untuk menutupi hal tersebut. Jadi nggak minimal, kelangkaan minimal ya? Iya, kelangkaan pasti minimal. Tetap ada kelangkaan. Pasti akan terhadap mungkin karena barangkali gini, kelangkaan itu akan tetap di beberapa daerah karena masalah teknis, artinya pengantar daerah. Tapi intinya bahwa industri itu tidak lagi menyedot yang jatah transportasi dan lain-lain, masyarakat lain. Nah, cuma harus diingat ya bahwa dengan mendesak ini ke atas, jadi garis ini menuju ini, itu menutup zona perdagangan non subsidinya di dekat. Jadi makin sempit kan ini kalau ini naik ke atas ya. Artinya bahwa nanti investasi mereka yang ingin masuk ke dalam untuk mengembangkan ini akan menjadi lebih sulit mereka. Nah, kita akan diprotes ya. Oleh karena itu memang yang harus dibuka, pemerintah saya katakan di sini, pada harga di 100% dikembalikan, ini dana subsidi ini bisa semuanya. Serba salah juga ya kalau misalnya spread itu tadi ya, Pak, tadi kuotanya dinaikkan, itu akan menyulitkan investasi yang non subsidi. Oleh karena itu bahwa memang harus dilaksanakan kenaikan harga BBM ini dengan ada beberapa opsi. Jadi
Jadi alternatifnya ya, yang pertama, kalau kita menaikkan harga BBM, tapi tanpa melakukan apa-apa, otomatis yang pertama itu inflasi naik, ya, investasi yang disebabkan oleh karena inflasi yang disebabkan oleh karena BBM-nya tidak dicukupi, jadi patok sejumlah sekian, itu juga akan timbul. Ditambah juga yang paling penting itu masyarakat kan jadi sekarang harus tahu siapa saja yang boleh menerima dan yang tidak. Jadi gejolak sosial politiknya dampaknya itu juga cukup besar. Ya, kita ke DPR dulu ya Pak. Bagaimana kondisi terkini DPR karena ini lagi ada internal di Komisi 7 untuk mempersiapkan APBNP yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Silakan, Fani. Ya, Maria dan juga pemirsa, hari ini memang akan dilakukan paripurna, namun pembahasannya mengenai pendapat fraksi dan putusan terhadap RUU tentang usulan inisiatif Badan Legislasi DPR atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menjadi RUU DPR RI. Namun, dalam berita yang terkait memang pemerintah dalam hal ini akan melakukan pembahasan mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi di rapat paripurna hari ini. Dan sebagaimana kita ketahui sebelumnya pada rapat antara pemerintah dan juga Komisi 7 DPR RI pada minggu lalu, pemerintah mengusulkan dua opsi kenaikan BBM, yaitu opsi pertama di level Rp1.500 menjadi Rp6.000 untuk premium dan solar, dan opsi kedua untuk menaikkan seharga Rp2.000 untuk premium dan solar. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, memang pemerintah rencananya akan memilih opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liternya. Namun itu jika saja disetujui oleh pihak DPR RI di hari ini. Namun kemarin kami juga sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo yang mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM harus tetap dilakukan tahun ini demi menghindari pembengkakan anggaran subsidi. Namun jika tidak dilakukan pemerintah, maka akan segera menaikkan harga BBM subsidi untuk komoditas tersebut, bisa terjadi pembengkakan menjadi Rp178 triliun dari Rp123,59 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2012. Selain itu juga pemerintah akan melakukan pemotongan anggaran belanja di setiap kementerian lembaga yang kisarannya mencapai Rp18,8 triliun hingga Rp22 triliun yang nantinya akan dialihkan ke subsidi energi. Dan kemarin juga Agus Martowardoyo sempat mengatakan bahwa dalam APBN 2012 asumsi ICP sebesar $90 per barrel. Dan saat ini saja belanja ICP telah berada di kisaran $119 per barrel. Jadi ini ada peningkatan yang cukup tinggi. Sementara itu pemerintah tetap kekeh atau tetap memilih untuk menaikkan opsi kenaikan BBM bersubsidi pada tahun ini. Dan dalam rapat paripurna ini memang rencananya akan dibahas mengenai kenaikan ini. Namun hingga saat ini kita masih menunggu untuk berjalannya rapat paripurna di DPR RI. Demikian Maria, kembali ke Anda. Lupa mereka. Kuotanya 3. Ya, Fani. Baik. Jadi Pak Eri ini kelihatannya memang situasinya di DPR ini udah mau nggak mau memang harus menerima permintaan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi. Masalahnya itu tadi ya, itu untuk menghindarkan kelangkaan, untuk menghindarkan inflasi yang di luar perhitungan otoritas moneter dan juga pemerintah. Ini kan harus dilakukan penyesuaian. Apakah penyesuaian itu nanti akan dicantumkan di dalam APBNP yang akan disampaikan oleh pemerintah? Lupa atau tidak pemerintah mencantumkan itu? Kita bicarakan nanti ya Pak Eri ya, selepas selingan. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam perbincangan soal kenaikan harga BBM.